Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh dengan nilai-nilai kehidupan, yaitu tentang cerita rakyat. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Olivia Septiana Setiawijayanti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, sebelum menginjakkan materi utama, pertama-tama kita harus paham dulu, apakah definisi dari cerita rakyat. Jadi cerita rakyat adalah kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi cerita ini biasanya mengandung pesan moral dan nilai budaya yang sangat penting untuk kita pelajari dan resapi. Nah, cerita rakyat juga membantu kita mengenal lebih dalam tentang budaya, tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kita mendengarkan cerita rakyat dari Sragen, Jawa Tengah, mari kita pahami dulu jenis-jenis cerita rakyat yang ada di Indonesia. Jadi cerita rakyat terdiri dari berbagai jenis, seperti mitos yang menceritakan tentang dewa-dewa atau makhluk supranatural, kemudian legenda menceritakan sejarah atau fabel menceritakan hewan. Jadi mari kita simak penjelasan masing-masing dari beberapa jenis cerita rakyat. Nah, ada beberapa jenis cerita rakyat. Yang pertama itu dongeng. Kalian pasti tahu ya dongeng. Dongeng itu adalah cerita fiksi yang bertujuan menghibur dan seringkali mengandung pelajaran moral. Biasanya memiliki unsur magis dan tokoh-tokoh seperti peri, penyihir, dan raksasa. Contohnya seperti Malin Kundang, Batu Menangis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda itu cerita yang berkaitan dengan sejarah atau tokoh-tokoh nyata, tetapi seringkali dibumbui dengan elemen-elemen supranatural atau ajaib. Biasanya itu menceritakan asal-usul suatu daerah ya. Nah, contohnya seperti asal-usul Danau Toba, kisah Tangkuban Perahu, dan asal-usul kota Banyuwangi. Yang ketiga, ada fabel. Kita pasti sudah mengenal fabel. Nah, fabel itu adalah cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama yang dapat berbicara atau berperilaku layaknya manusia. Biasanya mengandung pesan moral yang jelas. Nah, contohnya kisah si kancil yang cerdik atau serigala yang licik. Nah, yang keempat ini adalah parabel. Parabel itu berbeda dengan fabel. Nah, parabel merupakan sebuah cerita rakyat yang di dalamnya menggambarkan ajaran moral yang dengan menggunakan perbandingan. Nah, isinya mengajarkan mengenai nilai baik untuk anak-anak. Jadi contohnya seperti cerita Malin Kundang dan Kebaya. Selanjutnya ada mitos atau mite. Itu merupakan sebuah cerita yang di dalamnya memiliki kisah yang identik dengan kesakralan atau supranatural dan berbau mistis. Contohnya seperti kisah Kadita atau Nyai Roro Kidul. Nah, selanjutnya itu ada sage. Nah, sage itu terdapat unsur dari sebuah sejarah. Contohnya Ciung Wanara atau kisah Roro Jonggrang. Nah, yang terakhir itu ada epos.
Epos itu cerita tentang kepahlawanan, seperti syair panjang atau riwayat perjuangan seorang pahlawan. Contohnya seperti Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk lebih memahami dan menikmati cerita rakyat, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah, yaitu berjudul Asal-Usul Desa Kalijambe. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Jambi yang menemukan sumber air penting bagi desanya dan bagaimana jasa-jasanya dikenang oleh penduduk desa. Nah, bagaimana? Kalian penasaran? Simak baik-baik ya. Kisah desa Kalijambe bermula ketika desa ini melibatkan seorang tokoh, seorang pemuda bernama Jambi. Jambi adalah seorang pemuda yang rajin dan pekerja keras. Ia selalu membantu orang tuanya bekerja di sawah. Suatu hari saat sedang bekerja, ia menemukan sebuah mata air kecil yang jernih. Mata air itu kemudian menjadi sumber utama bagi desa tersebut. Karena jasa Jambi yang menemukan mata air tersebut, penduduk desa sangat berterima kasih dan menghormatinya. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut mulai dikenal dengan nama Desa Kalijambe, yang berasal dari kata kali yang berarti sungai atau aliran air, dan Jambe yang merupakan nama Jambi. Nama ini diberikan sebagai petunjuk penghormatan kepada Jambi yang telah menemukan sumber air penting bagi kehidupan desa. Nah, sungai itu tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga pusat berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lama-lama desa ini tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Pangeran Kalijambe mengajarkan rakyatnya cara bercocok tanam, berburu, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Kemudian desa ini menjadi makmur dan terkenal hingga ke daerah-daerah sekitarnya. Pangeran Kalijambe juga membangun tempat-tempat penting seperti pasar, balai pertemuan, dan tempat ibadah yang menjadikannya desa ini pusat aktivitas masyarakat. Namun, tidak hanya kemakmuran yang membuat desa Kalijambe terkenal. Legenda mengatakan bahwa Pangeran Kalijambe memiliki kekuatan gaib yang mampu melindungi desa dari berbagai mara bahaya. Ia dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Nah baik, setelah kita simak cerita asal-usul desa Kalijambe tersebut, kita akan ada sesi pertanyaan. Nah, yang pertama, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Dan yang kedua, bagaimanakah karakter Jambi dalam cerita ini digambarkan? Dan yang ketiga, mengapa penduduk desa sangat menghormati Jambi? Dan yang keempat, bagaimana cerita ini menggambarkan pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai dari cerita ini dalam kehidupan sehari-hari. Tugas tambahan nih, jadi tulislah kembali cerita asal-usul desa Kalijambe dengan latar waktu atau tempat yang berbeda. Bagaimana jika cerita ini terjadi di zaman modern? Bisakah kalian tuliskan? Semoga cerita ini membantu dalam proses pembelajaran kalian. Sekian atas antusiasme dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.